The Revenge, bagian 75, Red 21 plus oleh Neng Neng. Anda bisa melihat gambar ini, Nona. Ini adalah tumor yang tengah Anda idap. Gumpalannya semakin besar, dan Anda tidak akan bertahan lama jika Anda tidak melakukan operasi. Kiara masih terdiam santai dengan pandangan lurus pada gambar hitam putih di layar. Di sana ada gambaran bergerak pelan dengan yang sama sekali tidak Kiara mengerti. Hanya saja Kiara mendengar penjelasan dokter dengan seksama. Wajah Kiara terlihat begitu pucat. Sebelum menemui dokter, Kiara sempat muntah-muntah berulang kali, hingga asisten Kim menyeret Kiara ke tempat dokter berada. Dan ini adalah penjelasan dokter yang sebetulnya sudah sering Kiara dengar. Jadi, berapa lama lagi usiaku? Kiara bertanya santai, membuat sang dokter terperangah. Ya, maksud Anda, berapa banyak lagi waktuku bisa bertahan jika aku tidak melakukan operasi dalam waktu dekat? Pertanyaan Kiara kali ini kelewat santai untuk ukuran orang yang tengah sekarat. Dokter menggelengkan kepalanya pelan. Nona, sebaiknya tolong dijawab saja. Seberapa banyak lagi waktuku? Ucapan dokter berulang kali terpotong kala Kiara terus mencelanya, membuat dokter menghembuskan napasnya kasar, lalu menjawab pertanyaan Kiara dengan lesu. Tidak lebih dari 6 bulan. Jadi tolong. Oke, aku mengerti. Tolong berikan aku obat pereda nyeri. Kiara bangkit dari duduknya, lalu bersiap bergegas. Nona, Anda tidak bisa begini. Anda harus... Aku akan melakukan operasi jika urusanku sudah selesai. Akan sangat tidak lucu jika aku terbaring di meja operasi dengan banyak resiko, sementara urusanku masih terbengkalai. Kiara menaikkan nada suaranya, membuat dokter terdiam. Dokter tersebut jelas tahu siapa Kiara. Jangan terlalu banyak ikut campur. Berikan saja aku obat seperti biasanya. Kiara berlalu, keluar dari ruangan tersebut, meninggalkan dokter yang tengah menggelengkan kepalanya dengan helaan napas beratnya. Bukankah Anda keterlaluan? Harusnya Anda mendahulukan kesehatan Anda dibanding apapun, Nona. Setelah dokter, kini asisten Kim yang menceramahi Kiara, membuat Kiara merasa jengah dan langsung memutar kedua bola matanya kesal. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu kedua orang tuaku dengan tenang jika aku belum bisa menemukan siapa dalang dari kematian mereka? Tidakkah ini tidak adil, asisten Kim? Aku ingin mengatakan sesuatu jika aku bertemu dengan kedua orang tuaku di alam lain nanti. Aku akan meninggalkan dunia ini dengan tenang jika aku sudah menyelesaikan misiku dengan baik. Kiara memejamkan matanya erat, membuat asisten Kim mendelik, tidak suka dengan ucapan Kiara barusan. Nona, Anda... Tolong berhenti. Kiara mengembangkan tangannya di udara. Tolong berhenti bicara, asisten Kim. Aku hanya ingin istirahat sebentar. Asisten Kim terdiam. Lantas, gadis dengan rambut sebahu itu segera memasangkan selimut tipis di tubuh Kiara yang terlihat bergetar. Entah karena kedinginan atau karena yang lainnya. Satu yang asisten Kim tahu, saat ini Kiara sedang dalam masa sulit dan rapuhnya. Kiara butuh seseorang untuk menopangnya. Namun sayang, di saat masa kritisnya, Kiara justru melewatinya dengan kesendirian di bawah dendam Andra, suaminya. Baru pulang? Kiara berdiri, menyingkap selimut dan meletakkan buku yang tadi berada di pangkuannya. Menghampiri Andra yang baru saja membuka pintu kamar. Andra tersenyum malas, lalu menjawab pertanyaan Kiara dengan anggukan saja. Aku harap Mas Andra tidak bekerja terlalu keras. Kiara membantu Andra membuka pola dasi yang sedari tadi terasa mencekik di leher Andra. Andra hanya bergumam tidak jelas menanggapi ucapan Kiara. Aku bahkan akan cepat mati meski Mas Andra tidak berusaha membunuhku. Jadi, aku harap simpan tenaga Mas Andra untuk hal lainnya. Berhenti melakukan semua hal yang membuat Mas Andra bisa menyesal suatu hari nanti. Andra menghentikan gerakannya yang tengah membuka kancing kemejanya, menatap tajam pada Kiara yang kini tengah menunduk santai dengan tangan melanjutkan pekerjaan Andra tadi. Apa maksudmu?
Andra menyentak tangan Kiara kasar. Ucapan gadis itu sedikit mengusik hatinya. Kiara menatap kedalaman mata Andra. Dulu sekali, Andra adalah sosok pria yang selalu menggetarkan hatinya. Bukan hanya dulu. Bahkan sampai detik ini, Kiara masih sangat mencintai pria yang sialnya, pria tersebut justru membencinya dan berniat membunuhnya. Kiara benci ini, namun hatinya tidak memberikan pilihan lain. Setelah kupikir-pikir, kenapa Mas Andra tidak pernah menyentuhku? Harusnya setiap pasangan sah ketika berada di sebuah ruangan yang hanya ada mereka berdua di dalamnya, rata-rata dari mereka akan melakukan hubungan badan dengan panas. Apalagi kita adalah pengantin baru. Atau minimal ciuman? Kenapa Mas Andra tidak pernah melakukannya denganku? Kiara bertanya hal lain pada Andra. Oke, malam ini sepertinya Kiara sudah terlampau berani. Kiara, Andra menggeram marah, kala tangan Kiara kini dengan berani menyentuh dada bidangnya yang begitu keras. Harusnya antara suami istri melakukan sesuatu yang bermakna. Setidaknya satu kali saja, agar suatu hari nanti kita bisa mengenangnya dengan baik. Bagaimana menurut Mas Andra? Kiara masih menelusuri dada Andra, bahkan kini jari telunjuknya sudah menyentuh perut dengan bentuk roti sobeknya. Kiara! Andra begitu kesal ketika Kiara semakin menambah jemarinya untuk menyentuh tubuh Andra yang lainnya. Kiara seperti wanita liar malam ini, membuat Andra kesal, marah, namun juga jiwa lelakinya mulai terpancing juga. Mas Andra bisa melakukannya dengan Anet. Mas Andra juga bisa melakukannya dengan wanita lain. Kenapa tidak denganku? Apa aku kurang menarik? Kini tangan Kiara sudah mulai menyentuh baju tidurnya sendiri. Baju tidur dengan bahan sutra tersebut segera melorot setelah Kiara menarik bagian bahunya sedikit. Kiara, jangan melakukan hal menjijikan di depanku. Andra menghentakkan tubuh Kiara dengan kasar, lantas segera menanggalkan Kiara seorang diri. Terdengar suara debuman dari pintu kamar mandi, membuat Kiara tersenyum menyeringai dengan air mata yang mengalir di pipinya. Aku memang tidak pernah seberharga itu di matamu. Bahkan, para perempuan itu sepertinya lebih menarik dibanding aku. Kiara menyeka air mata yang mengalir di pipinya dengan kasar. Gadis itu segera menyambar ponselnya dan berjalan menuju keluar kamarnya. Sementara itu, di dalam kamar mandi, Andra tengah menatap pantulan wajahnya di cermin. Kini kulit wajahnya terlihat memerah, entah karena menahan amarah atau karena menahan hasrat. Yang jelas, malam ini Andra merasa jika Kiara sudah berubah. Gadis itu bukan lagi gadis kecil kesayangannya yang lugu dan polos. Kiara sudah berubah menjadi gadis yang liar. Andra mengutuki kejadian malam ini. Berjalan menuju shower, Andra mulai menyalakannya dengan segera mengguyur tubuhnya dengan air dingin tersebut. Memejamkan matanya perlahan. Tiba-tiba saja, bayangan kecewa wajah Kiara tercetak jelas dalam ingatannya. Sial.